Shalom, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan bagi kita untuk terus boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun sampai hari ini masih di tempat kami masing-masing kita selenggarakan dalam bentuk live streaming. Saudara, ini sudah minggu ke-57 dari sejak pertama kali kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi sudah kurang lebih saudara 1 tahun, 1 bulan kita tidak bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Saya terus mendoakan agar saudara dan saya terus diberikan kesehatan oleh Tuhan, terus diberikan kekuatan untuk menjalani hidup kita selalu di dalam Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hari ini tema yang akan kita renungkan bersama adalah obat yang manjur, yang diambil dari firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Satu ayat dulu yang akan menjadi dasar perenungan firman Tuhan, saudara. Nanti ketika firman Tuhan diberitakan, akan ada banyak sekali pilihan ayat-ayat yang sudah saya siapkan. Biarlah nanti ayat-ayat yang akan disampaikan itu sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kita. Saudara harap perhatikan ayat-ayat ini dengan baik. Nah, jikalau saudara sudah tertinggal, nanti di kemudian saat saudara bisa membuka kembali rekaman khotbah ini, untuk kemudian melihat kembali ayat-ayat ini. Jikalau saudara memerlukan ayat-ayat yang untuk menguatkan saudara pada saat-saat saudara perlukan. Baik, sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi untuk tundukkan kepala untuk kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami boleh dipertemukan, kami boleh dikumpulkan dalam sebuah kesadaran yang sama dari tempat kami masing-masing. Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami melalui live streaming ini ya Tuhan. Untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Di tengah-tengah kelesuan kami, mohon Engkau yang bangkitkan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kegelisahan kami ya Tuhan, mohon Engkau sendiri yang memulihkan kami dan memberikan hati yang sukacita kepada kami. Berfirmanlah ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengar firman. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya akan buka renungan kita dengan sebuah cerita. Suatu ketika dikatakan ada seorang datang kepada dokter untuk berkonsultasi kesehatan. Jadi orang ini pada akhir-akhir ini diliputi oleh rasa khawatir, cemas, khawatir, ketakutan, yang mengakibatkan dia menjadi sering sakit kepala, pusing, yang menyebabkan dia sulit sekali untuk tidur di malam hari. Nah, setelah dia mencari dokter dan dia berkonsultasi dan dokter mengamat-amati dia, memeriksa, mengobservasi, dan dokter tidak menemukan saudara ada kelainan pada fungsi tubuhnya. Maka dokter yang kemudian berbicara dengan dia, mengetahui bahwa dia adalah jemaat di sebuah gereja, maka dokter menyarankan dia untuk mencari pendeta. Bapak cari saja pendeta. Dan jangan lupa, Bapak minta resep dari pendeta saja. Nah, saudara sekalian, kemudian orang ini mengikuti kata dokter dan dia mencari pendeta dia. Dan dia menceritakan seluruh keluh kesah dia, permasalahan yang dia hadapi, curahan hati dia kepada pendeta, saudara. Ketika selesai, pendeta kemudian memberikan nasihat dan juga mendoakan dia. Tapi sebelum mereka berpisah, orang ini kemudian ingat akan pesan dari dokter untuk meminta resep dari pendeta dia. Lalu dia katakan, pendeta Boksu, tolong bikin resep. Karena kata dokter minta resep sama Boksu. Ya. Lalu pendeta ini melihat dia, berpikir sejenak, lalu mengambil secari kertas,
mengambil penanya saudara, dan dia menulis sesuatu di kertas itu. Selesai ditulis, kertas itu dilipat-lipat, dan kemudian pendeta ini berkata kepada orang ini, 5 kali sehari, pagi setelah bangun tidur, sebelum sarapan, sebelum makan siang, sebelum makan malam, dan juga malam sebelum tidur. 5 kali sehari, 7 kali dalam seminggu, diulangi yang 5 kali sehari itu. Kembali lagi kepada saya minggu depan. Saudara, apa yang terjadi? Sampai di rumah orang itu membuka resep itu. Dan orang itu menemukan pesan yang ditulis oleh pendeta yang berbunyi demikian. Baca Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Jadi dia buka Alkitabnya saudara. Mazmur 23 adalah satu perikop yang sungguh indah saudara, yang juga menguatkan kita di saat-saat kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Mazmur itu berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu ada pesan dalam resep itu juga dikatakan, baca dengan seksama, dengan perlahan-lahan, dan dihayati dengan sungguh-sungguh. Setelah itu dia lakukan, 1 minggu kemudian, orang itu datang kepada pendeta kembali dan berkata, Boksu, resep Boksu sangat manjur. Jadi dengan bergembira dia datang dan dia berkatakan, Boksu, resep yang Boksu beri sangat manjur. Saya sudah mulai bisa mengalihkan pikiran saya dari masalah-masalah yang saya hadapi. Sekarang saya bisa lebih tenang, saya lebih mendapatkan kedamaian di dalam jiwa saya. Terima kasih Boksu, resepnya sangat manjur dan juga yang tidak kalah penting, resepnya sangat murah. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bukankah demikian juga yang sering terjadi di dalam kehidupan kita? Seringkali pikiran akan masalah-masalah yang kita alami itu begitu menggelisahkan kita, yang begitu mempengaruhi akhirnya kesehatan tubuh kita, saudara. Saudara, pernahkah saudara ketika menghadiri acara penting bagi saudara, dan di acara tersebut saudara harus berbicara di depan orang, maka kemudian ada rasa gelisah, ya saudara, yang kemudian kadang-kadang juga mempengaruhi perut menjadi tidak enak. Saya rasa inilah pergumulan yang sering dihadapi para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di mimbar, saudara, termasuk saya. Pernahkah saudara suatu ketika saudara mau tidak mau terlibat di dalam pertikaian, baik itu di dalam perkataan maupun di dalam tindakan bersama dengan orang lain, saudara. Yang kemudian ketika bertikai, saudara, itu membuat kemudian jantung berdetak begitu kencang dan tangan saudara itu kemudian menjadi bergetar. Pernahkah saudara merasakan ketika saudara merasa terluka hatinya, ketika disakiti, itu dapat membawa kita pada suatu keadaan hati yang merasa tertusuk sekali, dan nafas di dada itu menjadi begitu sesak, saudara. Saudara, hal-hal tersebut dalam dunia psikologi disebut juga dengan psikosomatis. Sejak lama para peneliti, para ahli kesehatan, saudara, telah menemukan bahwa adanya kaitan yang erat antara pikiran, suasana hati, saudara, dengan kesehatan tubuh jasmani kita. Saudara, jika seseorang sering merasa cemas, khawatir, takut, itu tentu akan mempengaruhi kesehatannya menjadi lesu, lemah, dan sering sakit. Tetapi kalau jiwa kita tenang, saudara, kalau pikiran kita jernih, pikiran kita positif, saudara, maka kemudian itu akan mempengaruhi tubuh kita menjadi tubuh yang merasa ringan, saudara, bugar, terasa sehat, prima. Saudara, saya percaya 1 tahun terakhir ini kita begitu peduli dengan kesehatan kita. Banyak di antara kita yang menjadi suka berolahraga, yang sebelum pandemi tidak begitu, saudara. Banyak di antara kita yang kemudian memperhatikan waktunya kita berjemur,
Banyak yang kita kemudian memperhatikan bagaimana kita menjaga jarak dengan orang lain, kita memakai masker, dan kita sering membersihkan tangan kita, bahkan kita sering mandi. Ketika kita pulang, kalau kita harus terpaksa keluar rumah, kita mandi lagi, saudara. Bajunya dicuci, pola makan sehat, minum vitamin ini dan lain sebagainya. Semua itu kita lakukan, saudara, agar kita terhindar dari virus dan kuman yang serangan yang dari luar, saudara. Tapi seringkali kita melupakan satu hal, bahwa kita melalaikan hal yang sangat penting, yaitu menjaga kesehatan pikiran kita dan hati kita dari dalam diri kita. Karena hati kita, keadaan suasana hati, sangat mempengaruhi kesehatan tubuh. Itulah sebabnya firman Tuhan yang tadi kita baca bersama, saudara. Di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di sini kita melihat bagaimana Raja Salomo mendapat hikmat dari Tuhan, saudara. Ribuan tahun yang lalu dia sudah bisa melihat kaitan yang erat antara hati, suasana hati, dan kesehatan tubuh seseorang. Saudara, Raja Salomo, dia melihat pentingnya bagi kita, bagaimana kita harus menjaga hati kita untuk tetap dapat bergembira dan bersukacita. Mengapa demikian, saudara? Karena bagi tradisi orang-orang Yahudi di dalam perjanjian lama, hati adalah pusat dari kehidupan manusia. Saudara, kalau kita membuka bagian firman Tuhan dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, di situ firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, dikatakan di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita harus dengan seksama, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh terhadap hati dikatakan. Harus hati-hati sekali terhadap hati kita, begitu kurang lebih, saudara. Kenapa, saudara? Karena dari dalam hati itulah terpancar keluar seluruh kehidupan kita. Itulah sebabnya penting sekali menjaga suasana hati kita untuk tetap bisa bergembira, bersukacita, tenang, damai, saudara. Sehingga kita sungguh-sungguh hidup kita menjadi kehidupan yang maksimal. Kita mendapat kesehatan kita yang maksimal untuk menjalankan segenap aktivitas hidup kita. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan agar terus dapat menjaga sukacita di dalam hati di tengah-tengah begitu banyaknya permasalahan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan hidup, tekanan-tekanan hidup, terlebih khusus 1 tahun lebih ini, saudara, kita hidup dalam suasana yang tidak mudah. Yang pertama adalah hati yang mencari Tuhan. Hati yang mencari Tuhan berarti hati yang berfokus kepada Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mengutamakan Tuhan, saudara. Hati yang mempertuhankan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian kasih Tuhan, jujur seringkali Tuhan bukanlah yang pertama kali kita cari ketika kita ditimpa masalah atau persoalan atau sakit penyakit, saudara. Seringkali justru Tuhan adalah yang terakhir kita cari. Kalau semua daya upaya kita untuk menyelesaikan masalah kita itu menemukan jalan buntu, baru terakhir kita cari Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 bagian B, saudara, dikatakan di situ bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, masalahnya seringkali ketika kita berhadapan dengan masalah, kita melupakan Tuhan. Seringkali kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera
Justru karena hal-hal yang sebetulnya sepele, saudara. Kita sering tersinggung karena perkataan satu dua perkataan saja yang dilontarkan oleh orang-orang di sekitar kita, saudara. Atau bahkan mungkin kalau kita menyampaikan WhatsApp atau kita menyampaikan sesuatu di WhatsApp, tidak dibalas saja kita bisa merasa bagaimana, saudara. Atau ketika kita melihat profile picture orang atau posting orang di Instagram dan lain sebagainya. Kita melihat kayaknya ini orang ngomongin saya nih. Saudara, kita bisa menjadi tersinggung, kehilangan sukacita di hati. Satu dua perkataan kita pikirkan terus menerus, saudara. Akhirnya menguasai seluruh pikiran kita, kehidupan kita. Seringkali kita merasa tersinggung, kita tidak dianggap atau disepelekan, tidak dihormati oleh orang lain. Atau kepada hal-hal yang lebih serius, misalkan kita melakukan perbuatan perlakuan yang tidak adil, saudara. Hak kita diambil orang. Ketika kita ditipu, misalkan, kita terkena musibah. Maka jikalau hal-hal ini kemudian yang terus-menerus mengisi pikiran kita, saudara, maka dia akan terus merongrong, menggerogoti kesehatan tubuh kita, saudara. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, maka jangan biarkan masalah itu kemudian menjadi Tuhan yang begitu menguasai seluruh ruang di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Firman Tuhan hari ini jelas memberitahukan kepada kita, ketika kita dihadapi oleh masalah, ketika pikiran kita begitu kacau, terus kita pikirkan masalah-masalah itu, saudara. Mari kita arahkan fokus pikiran kita kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan dan kehendaknya dengan sungguh-sungguh, saudara. Mari kita alihkan pikiran kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita upah. Seperti janji firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Saudara, kalau hari ini pikiran kita begitu dirongrong oleh pikiran-pikiran, hati kita begitu dikuasai oleh permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, saudara. Maka pagi hari ini, saudara, saya melalui firman Tuhan menyadarkan kita, mari kita bersama-sama fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita upah. Saudara, saya merasa ini ayat yang indah. Tuhan tidak katakan Tuhan segera akan menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, Allah akan memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa itu upahnya, saudara? Yang pertama adalah kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7 berkata, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ketika kita diliputi kelesuan, ketika kita diliputi pikiran yang kacau, saudara, kita merasa lemah sekali. Tapi ketika kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan, melalui doa dan pembacaan firman, saudara, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Hati kita yang lesu akan mendapat kekuatan, saudara. Yang kedua, apakah itu upahnya? Yang kedua adalah kita mendapatkan ketenangan. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang pertama berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan, maka kehadiran Allah di dalam hati kita akan membuat hati kita menjadi lebih tenang, saudara. Dan kita dapat melihat segala sesuatu menjadi lebih jernih. Sehingga kita dengan pikiran yang jernih, kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan tetap mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, kita bukan sedang melarikan diri dari masalah. Tetapi kita mencari Tuhan agar Tuhan menjernihkan pikiran kita. Dia menenangkan hati kita. Dan dengan pikiran yang tenang, kita bisa mencari solusi bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa upahnya? Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka dikatakan kita akan mendapat sukacita. Firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat berkata,
Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, firman Tuhan tidak mengatakan bersukacitalah di dalam kekayaanmu, bersukacitalah di dalam kepintaranmu, atau bersukacitalah di dalam apa yang kamu miliki. Karena itu semua tidak mendatangkan sukacita yang sejati. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sukacita yang sejati hanya datang daripada Tuhan. Sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus, saudara. Sukacita yang sejati baru kita temukan di dalam Tuhan yang telah memberikan hidupnya, nyawanya untuk menebus kita. Sukacita yang sejati ketika kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Ketika kita mendapatkan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Di sana kita menemukan sukacita. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita mencari Tuhan. Mari kita mempertuhankan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Kalau pada saat ini saudara, begitu banyak pikiran yang ada di dalam pikiran kita. Mari langkah yang pertama, kita cari Tuhan saudara. Melalui doa dan pembacaan firman. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Dan kita akan mendapatkan upah, kekuatan, ketenangan jiwa kita, dan juga sukacita. Yang selanjutnya bagaimana kita terus bisa memelihara sukacita di dalam hati kita, saudara. Yang kedua adalah hati yang bersyukur. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa orang yang mudah, jadi orang yang lebih mudah untuk mengucap syukur dengan apa yang telah mereka alami selama ini akan lebih menyehatkan mereka dibanding dengan orang-orang yang selalu menyesali apa yang telah terjadi di dalam hidup mereka. Saudara bisa cari penelitian ini banyak sekali, kurang lebih hasilnya itu adalah sama, saudara. Kurang lebih orang yang lebih bersyukur, maka dia akan lebih sehat dibanding orang yang selalu menyesal akan pengalaman hidupnya. Misalkan salah satu penelitian yang saya baca dari internet ya saudara, yang dilakukan oleh Dr. Robert A. Emmons dari University of California. Dia bersama dengan rekan-rekan para profesor-profesor dari universitas yang lain melakukan riset kepada sejumlah orang saudara. Dan dia menemukan bahwa orang yang lebih mudah bersyukur di dalam kehidupannya, maka orang ini memiliki tingkat harapan hidup lebih sehat dan lebih panjang umur 20% lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak mudah untuk mengucap syukur, saudara. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah contoh yang paling baik. Di dalam penjara dia menulis sebuah surat yang isinya adalah ungkapan ucapan syukur dia kepada Tuhan dan kepada jemaat. Surat itu bernama surat Filipi, saudara. Di dalam penjara dia menulis surat yang isinya adalah ucapan syukur dia kepada Tuhan dan kepada jemaat. Saudara, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari dalam segala keadaan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kunci dari sukacita Paulus di dalam penjara adalah hati yang bersyukur dalam segala keadaan. Dia katakan dia pernah mengalami apa yang namanya kelimpahan. Di dalam kelimpahan dia bersyukur kepada Tuhan. Tetapi juga ada saatnya ketika dia dihantam oleh begitu banyak sekali badai persoalan di dalam perjalanan pelayanannya. Dia disesah, dia dianiaya, dia dihukum, dia dipenjara. Tetapi semuanya itu tidak dapat memadamkan ungkapan ucapan syukur yang terus berkobar di dalam hatinya. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita pelajari dan inilah yang dikehendaki Tuhan. Karena ucapan syukur di dalam hati adalah obat yang paling manjur yang terus dapat menerus menyehatkan jiwa dan tubuh kita.
Saudara sekalian dikasihi Tuhan, seorang pendeta berkata, "In all things give thanks. In all thanks give thanks." Saudara, di dalam segala hal kita mengucap syukur. Bersyukurlah di dalam segala sesuatu. Tetapi di dalam segala ucapan syukur kita, mari kita bukan berhenti sampai kepada ucapan syukur dalam hati atau mulut kita saja. Tetapi in all thanks, give thanks. Nyatakan ucapan syukur itu menjadi sesuatu bentuk yang lebih nyata, lebih real, saudara. Orang yang bersyukur sungguh-sungguh pasti akan mengungkapkan ucapan syukur itu dalam bentuk tindakan yang nyata, saudara. Orang yang tahu berterima kasih pasti akan membalas ucapan terima kasih dengan sebuah tindakan yang real, saudara. Apa ungkapan rasa syukur kita untuk Tuhan pada saat ini? Kalau hari ini Tuhan begitu memelihara kita, memberkati kita, Tuhan menjaga kita, sampai hari ini kita masih dilindungi Tuhan, saudara. 1 tahun lebih, wabah itu mewabah di seluruh dunia, pandemi ini terjadi. Kalau sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, maka pertanyaannya bagi kita adalah, ungkapan syukur apa yang telah kita nyatakan, kita ungkapkan untuk Tuhan? Saudara, ketika kita mengucap syukur, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa bersuka cita, dan hidup kita lebih berbahagia, saudara. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang berbahagia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang Kristen sejati adalah mereka yang sanggup untuk memuliakan nama Tuhan, justru pada saat mereka mengalami berbagai kesulitan, persoalan di dalam hidup. Inilah cara kesaksian hidup yang paling efektif. Saudara, dunia hari ini melihat, dunia hari ini menantikan bagaimana caranya di tengah-tengah situasi yang sulit, orang masih bisa bersuka cita. Dan kalau dunia hari ini menantikan hal-hal seperti ini, saudara, maka saya rasa ini adalah kesempatan terbaik bagi saudara dan saya. Di tengah-tengah segala kesulitan yang kita hadapi, kita boleh nyatakan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh dedikasikan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Hati yang bersyukur kepada Tuhan adalah obat yang paling manjur di dalam kehidupan kita, saudara. Yang terakhir, dari manakah kita bisa mendapatkan sukacita di hati? Bagaimana kita bisa mendapatkan kegembiraan, hati yang gembira, yang sejati di dalam hati kita? Yang terakhir, saudara, adalah hidup yang melakukan kebenaran. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bukankah banyak dari masalah yang kita hadapi sebetulnya adalah konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang kita buat pada masa lalu, yang sekarang kita tanggung sendiri akibatnya? Atau bukankah banyak masalah yang kita hadapi adalah respon kita yang salah terhadap masalah-masalah yang kita hadapi sebelumnya? Atau saudara, memang juga sebetulnya ada masalah-masalah yang datang kepada kita yang memang murni bukan karena kesalahan kita. Tetapi ketika kita menetapkan hati untuk merespon semua persoalan dengan benar di hadapan Tuhan, saudara, maka percayalah semua akan mendatangkan sukacita yang sejati di dalam hati kita. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ke-8 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Jadi saudara, ayat ini, ayat yang ke-8 ini sangat berkaitan sekali dengan Amsal pasal ke-17, ayat yang ke-22 yang tadi kita baca dari awal. Dikatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Apa itu, saudara? Ketika hidup kita sandar percaya penuh kepada Tuhan, ketika di dalam hidup kita sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan ketaatan dan kesetiaan kepada semua perintah Tuhan dan kehendak-Nya. Dan kita menjauhi segala kejahatan dan dosa. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan,
Itulah dikatakan yang akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes di dalam 3 Yohanes 1, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka itulah yang akan mendatangkan sukacita yang sejati di dalam hati kita. Ketika kita melakukan hal yang benar, saudara, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian karena kita sudah selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara percayalah, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, maka di malam hari kita akan tidur dengan nyenyak, saudara. Karena kita mendapatkan kedamaian, ketenangan. Karena kita tahu yang kita lakukan adalah hal yang benar, yang Tuhan kehendaki. Yang kita lakukan adalah hal yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, pertanyaannya sekarang, apakah kita mau taat dan setia melakukan segala perintah Allah dan bersedia hati untuk hidup di dalam kebenaran? Saudara, kita ingat Kain berbuat jahat karena memang hatinya jahat, saudara. Dan tidak ada sukacita di dalam hatinya. Di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, firman Tuhan kepada Kain berkata, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Saudara, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, mari jaga baik-baik, awasi dengan seksama hati kita, saudara, di hadapan Tuhan. Jangan biarkan masalah yang kita hadapi membuat hati kita menjadi panas dan muka kita menjadi muram, saudara. Jangan buat, saudara, masalah-masalah itu menjadikan kita menjadi orang jahat, saudara. Kalaupun kita sedang dijahati oleh orang lain, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk merespon kejahatan dengan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan." Saudara sekalian dikasihi Tuhan, marilah kita terus berusaha menjaga hati kita bersih. Terus berbuat hal yang baik, hal yang benar. Karena di sanalah kita mendapatkan ketenangan di hati. Kita mendapatkan sukacita. Dan yang terlebih penting, kita mendapatkan kesehatan untuk beraktivitas lagi. Dan di sanalah kita mendapatkan hidup kita berarti. Hidup kita menjadi berguna, saudara. Menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Saya menutup dengan sebuah kisah. Seorang bernama Robert Reid. Ya, saudara. Robert Reid ini yang sebelah kanan, yang duduk di kursi roda tentu ya. Dia adalah seorang yang sejak kecil menderita apa yang disebut dengan cerebral palsy. Jadi cerebral palsy, saudara, adalah gangguan pada perkembangan otak yang mengakibatkan gangguan koordinasi motorik, saudara, antara otak, perintah otak dengan saraf-saraf motorik, baik yang kasar maupun yang halus. Jadi sejak kecil Robert Reid ini, saudara, dia tidak bisa makan sendiri. Selalu harus disuapi. Sampai besar juga begitu, saudara. Karena dia tidak bisa berkoordinasi dengan saraf otot halus dan otot kasarnya. Dia tidak bisa mandi sendiri, berganti pakaian sendiri. Bahkan sisir rambut saya dia tidak bisa. Apalagi harus berdiri tegak dan berjalan normal, saudara. Dia tidak bisa. Bicara pun dia sangat terbata-bata sekali. Saudara, kalau ada orang yang terkena penyakit seperti ini, pertanyaannya, kehidupan semacam apa yang bisa diharapkan dari kehidupan seperti ini?
Ada beribu alasan bagi Robert Wright untuk menyesali kehidupannya. Dia bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, untuk apa Engkau memberikan aku hidup seperti ini? Apa maksud dan tujuanmu ya Tuhan? Memberikan aku keadaan seperti ini. Apa artinya? Untuk apa hidup seperti ini? Saudara sekalian dikasihi Tuhan, namun tidak demikian yang terjadi bagi Robert. Ya. Ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia kenal ada kasih Tuhan yang mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dia, mau menebus dia dari dosa-dosa dan dari murka Allah, memberikan pengampunan yang sejati dan memberikan hidup yang kekal. Dikatakan nanti di surga Tuhan akan memberikan tubuh yang baru. Saudara, Robert Wright ini kemudian mendapatkan sukacita yang sejati, sukacita yang luar biasa, saudara. Hatinya meluap dengan sukacita. Dia katakan dalam bahasa Inggris, I have everything I need for joy. Saya punya semuanya yang saya butuhkan untuk bersukacita. Apa itu? Tuhan Yesus. Saudara, dengan sukacita ini, dengan semangat yang gigih, dia mau belajar, saudara. Singkat cerita, dia didukung, dia bisa belajar secara khusus, saudara, di rumah. Belajar tingkatan sekolah formal, dia sampai lulus sekolah tinggi, dan dia bisa menyelesaikan program S2 dikatakan, saudara. Dia dapat gelar master dari studi keras dia. Dan setelah itu dia katakan, saya mau jadi missionary. Saya mau mengabarkan Injil ke Portugal. Dia tinggal di Amerika ya saudara. Dia belajar bahasa Portugis secara private. Dan akhirnya dia pergi ke Portugal, saudara. Apa yang dia lakukan di sana? Di Portugal, saudara, setiap sore dia keliling ke taman, dari taman ke taman. Dia terus pasang muka dia yang senyum-senyum gembira, saudara. Dia keliling, dia senyum. Orang-orang yang melihat dia, pertama-tama mengira dia ini mungkin ada kelainan otot, sehingga orang ini senyum-senyum terus. Atau mungkin orang ini stres, ya karena sakit penyakit, dia stres sekali, dia gila mungkin, begitu ya. Tapi enggak, saudara, dia sapa orang-orang yang dia temui di taman-taman. Dan dia katakan, hatiku penuh dengan sukacita. Hatiku meluap bergembira. Kamu stres? Oh, saya enggak stres. Saya selesai program master. Wah, orang kaget. Lalu orang bertanya, apa yang membuat kamu selalu bersenyum dengan keadaan seperti ini? Apa yang bisa membuat engkau begitu bergembira? Lalu Robert Wright berkata, kamu mau tahu jawabannya? Karena ada Tuhan Yesus di dalam hatiku, dan itulah sumber sukacitaku. Apakah kamu mau menerima Tuhan Yesus? Apakah kamu mau menerima sukacita yang meluap-luap? Dengan cara penginjilan seperti ini, saudara. Selama di Portugal, dia telah membawa 190 jiwa untuk bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, luar biasa. Bagi manusia hidupnya tidak berguna lagi. Tetapi bagi Allah, hidupnya sangat berguna dan berarti. Saudara, hari ini kalau saudara dan saya begitu dilingkupi oleh masalah yang tidak habis-habisnya. Saudara bahkan berkata di dalam hati bahwa saya tidak berguna lagi. Buat apa? Apa artinya hidup ini lagi? Saudara mau menyerah. Tapi saya mau berdoa bagi saudara. Saudara jangan menyerah. Saudara alihkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam dialah ada sukacita yang sejati. Saudara jangan biarkan keadaan mendikte saudara. Mengatakan hidup saudara berguna atau tidak berguna. Tapi saudara mari kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita akan menjadi sangat berguna kalau kita persembahkan, kalau kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita persembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Biarlah hati kita selalu fokus kepada Tuhan. Biarlah hati kita selalu meluap-luap rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah saudara kita terus melakukan hal yang baik dan yang benar selama kita hidup. Karena itulah obat yang paling manjur yang disediakan Tuhan untuk kita mendapatkan kesehatan yang maksimal untuk menjalani hidup ini, memuliakan nama Tuhan.
Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Saya mengajak kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur oleh karena firman-Mu kemudian sekali lagi menguatkan kami, menyegarkan kami, membangkitkan kami ya Tuhan. Mungkin selama ini, selama pandemi kami sudah bosan dengan keadaan. Mungkin selama pandemi ya Tuhan, kami sudah begitu jauh daripada Engkau. Terima kasih Tuhan hari ini, saat ini Tuhan ingatkan kami, untuk kami boleh terus berpaling kepada masalah-masalah kami dan mencari Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh memfokuskan diri kami setiap saat, setiap waktu. Kami boleh mencari wajah-Mu dan mencari kehendak-Mu ya Tuhan. Dan dari situlah kami mendapatkan sukacita. Disitulah kami mendapatkan kekuatan. Disitulah ratapan kami ya Tuhan menjadi tari-tarian. Kami bersyukur untuk firman-Mu, Tuhan Kau materaikan di dalam hati kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami boleh melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin saudara, Tuhan memberkati kita.